Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Bab salatil istisqa, bab salat minta hujan. Yusannu an ya'mura al-hakim bi salatil istisqa, disunnahkan penguasa atau pejabat memerintahkan untuk solat minta hujan. Kalau hujan lama tidak turun, maka pejabat yang berkuasa, pemimpin, disunnahkan untuk memerintahkan masyarakat atau rakyatnya untuk solat minta hujan. Kemudian wassawm thalatha ayyam, dan puasa 3 hari sebelum solat minta hujan tu, puasa dulu 3 hari. Kemudian yang ketiga, bitaubah, suruh masyarakatnya taubat. Ya, bukan masyarakatnya, pemimpinnya pun taubat gak. Yang keempat, wattasadduq, bersedekah. Yang kelima, wa a'malil bir, melakukan amalan-amalan yang baik. Wal khuruj minal madzalim, dan keluar atau menjauhkan diri dari segala macam kezaliman, baik pemimpinnya atau rakyatnya. Wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan menjauhi segala sesuatu yang mencegah turunnya rahmat Allah. Karena hujan itu rahmat, maka jauhi hal-hal yang menghalang atau mencegah turunnya rahmat Allah. Fa iza amarahum, maka kalau sudah hakim, kalau sudah pemimpin, pejabat yang berwenang menyuruh untuk solat istisqa dan seterusnya tadi itu, fatakunus salatu wajibah alal qadirin, maka solat istisqa hukumnya menjadi wajib bagi rakyat yang mampu. Artinya yang tidak ada halangan, wajib untuk dia hadir melaksanakan solat istisqa itu. Kalau dia selama dia mampu berjalan, harus dia hadir, wajib soalnya. Si pemimpin merintahkannya sunnah, tapi kalau sudah datang perintah dari pemimpin, rakyatnya wajib melaksanakan. Wa kadzalika shaum, begitu juga puasanya. Sebelum solat istisqa, puasa 3 hari. Sunnah pemimpin memerintahkan, tapi kalau pemimpin sudah memerintahkan, rakyatnya wajib puasa 3 hari. Setelah 3 hari solat minta hujan. Fayajibu fihi tabyitun niyah, maka wajib malam-malamnya niat. Karena puasanya wajib, yang namanya puasa wajib niatnya harus malam hari, dari mulai maghrib waktunya sampai sebelum subuh. Karena puasanya wajib, maka niatnya harus malam, minimal sebelum subuh. Wa ya'thamul ladzi la yasum, dan dosa rakyat yang tidak puasa, dosa. Litaksiri, kalau dia teledor. Kalau dia sehat, tidak ada halangan, tidak puasa, dosa dia. Tapi kalau dia tidak puasa, dia dosa wala qadha alaih, tidak perlu diganti itu puasanya. Tidak seperti puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan tidak puasa kan dosa kalau tanpa halangan, dan harus ganti. Kalau ini dosa tapi tidak harus ganti. Kaifiyatu salatiha, cara solatnya. Rak'atani, 2 rakaat. Ka salatil Id, seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Fayusannu fiha ma yusannu fi salatil Id, maka disunnahkan di dalam salat istisqa itu seperti disunnahkan apa saja di dalam salat Id. Jadi segala sesuatu yang disunnahkan dalam salat Id disunnahkan juga dalam salat istisqa. Min sab'i takbirat fi rak'atil ula wa khamsi takbirat fi rak'atil tsaniyah, seperti sunnah 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Nah itu kan sunnah di sholat Id.
Dan itu juga disunnahkan di solat istisqa. Takbir rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Allah, niatnya mana? Usalli sunnatal istisqa rakataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dalam hati niat, saya solat sunnah istisqa 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Habis takbiratul ihram tunggu imam. Ini belum dihitung satu, ini belum. Takbiratul ihram belum satu. Habis itu takbir lagi Allahu akbar, baru satu. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama seperti solat Id. Kalau lupa 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Kalau lupa, kalau sudah langsung mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, berarti 7 kali takbir rakaat pertama udah hilang dah sunnahnya, sudah hilang kesunnahannya. Sering saya sampaikan tadi. Kemarin bab solat Id udah dibahas nih. Begitu juga rakaat kedua, 5 takbir selain takbir pindah dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, Allahu akbar, berdiri itu belum dihitung satu. Allahu akbar, nah baru satu. Kemudian seterusnya. Nah kalau lupa rakaat pertama takbir 7, rakaat kedua takbir 5, langsung mulai Al-Fatihah, itu takbir sudah hilang kesunnahnya dan tak perlu diulangi lagi, dan makmum tak perlu repot-repot sibuk-sibuk mengucapkan subhanallah subhanallah. Ya, karena udah mulai Fatihah hilanglah kesunahannya, dan nanti di akhir tidak disunnahkan sujud sahwi. Tidak. Nah sama tuh, solat istisqa juga sama. Rakaat pertama 7 kali takbir sunnah, rakaat kedua 5 kali takbir seperti solat Id. Dan juga wa yuqra fiha, dan dibaca juga di dalam di dalam solat istisqa setelah Al-Fatihah sunnah baca surahnya sama seperti Id. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua Iqtarabat. Kalau tidak mau sama seperti solat Id, boleh baca Al-A'la rakaat pertama, Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Itu juga boleh, sama seperti solat Id. Nah, biasanya kita baca yang ini nih, Al-A'la rakaat pertama, kemudian Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, seperti solat Id, solat Jumat. Nah, kemudian waktu solatnya, waktu solat istisqa fil yaumir rabi', pada hari keempat, ba'da siyami thalathati ayyam, setelah puasa 3 hari selesai, besoknya hari keempat baru solat istisqa. Jadi gini, solat istisqa hukumnya sunnah, tapi kalau diperintahkan oleh pemimpin pejabat yang berwenang, maka karena diperintahkan oleh mereka, rakyat jadi wajib melaksanakannya. Wajib, yang namanya wajib kalau ditinggalkan dosa. Dan sebelum solat istisqa, perintahkan dulu rakyatnya tuh, suruh puasa 3 hari, suruh sedekah, suruh taubat, suruh beramal soleh, suruh menjauhi daripada kezaliman. Nah, udah semua puasa 3 hari apa udah, baru solat istisqa. Yakhrujun ila sahra, lebih utama solat istisqa itu keluar ke lapangan, solatnya di lapangan. Tapi kecuali illa fil masajidits tsalas fal afdal fiha, kecuali di masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau 3 masjid ini lebih bagus solatnya di masjid. Kalau di 3 tempat ini lebih bagus solatnya di 3 masjid ini. Tapi di selain 3 tempat ini, dimanapun lebih afdol solatnya di lapangan. Itu lebih utama. Bisyabin bazilah, keluar dengan pakaian yang sangat sederhana, yang penting tidak najis ya bajunya, dan tutup aurat. Jangan pakai baju yang bagus-bagus. Kita tunjukkan kepada Allah, kita sekarang lagi sangat butuh. Memang kita tiap waktu butuh sama Allah, tapi pada saat itu kita sangat butuh. Disunnahkan pakai baju yang sederhana-sederhana. Tak boleh nih, bukan tak boleh ya, tidak disunnahkan nih pakai baju kayak begini nih, bagus-bagus nih. Pakai baju yang sangat-sangat sederhana. Sampai di sini disebutkan
ai thiyabil khidmah. Disebutkan di sini thiyabil khidmah, pakai pakaian ketika kita kerja bersih-bersih gitu tuh. Pakai baju itu. Yang penting bajunya bersih, tidak najis, nutup aurat. Cuman bajunya baju yang sederhana. Pakai baju itu. Nah, wala yatatayyabun, jangan pakai minyak wangi. Padahal kalau kita sholat kan disunahkan pakai minyak wangi. Kalau sholat id pakai baju yang bagus-bagus. Tapi kalau sholat istisqa pakai baju yang sangat sederhana tapi masih layak, dan jangan pakai minyak wangi. La thiyabiz zina tuh, bukan baju yang bagus. Jangan pakai baju yang bagus. Sunnahnya jangan pakai baju yang bagus. Kemudian wa yustahabbu ikhrajus sibyan, dan disunnahkan bawa anak-anak kecil, wal bahaim, dan binatang-binatang ternak. Jadi yang punya binatang ternak, yang punya kambing, unta, sapi, bawa turun ke lapangan tuh, bawa. Wasyuyukh, dan orang-orang tua bawa. Kenapa? Untuk ngundang rahmat Allah. Jadi anak-anak kecil, binatang-binatang ternak, orang-orang tua itu ngundang rahmat Allah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula syababun khusya' wa bahaimu rutta' wa syuyukhun rukka' wa atfalun rudda' la subba alaikumul azabu sabba. Karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laula syababun khusya', kalau bukan sebab pemuda-pemudi yang khusyuk, wa bahaimu rutta', dan kalau bukan karena sebab binatang-binatang ternak yang mengeluarkan suaranya, wa syuyukhun rukka', dan kalau bukan karena sebab orang-orang tua yang ruku ibadah kepada Allah, wa atfalun rudda', dan kalau bukan sebab anak-anak kecil yang menyusu, la subba alaikumul azabu sabba, niscaya Allah akan tumpahkan kepada kalian azabnya yang sangat banyak. Jadi sebenarnya Allah itu akan menurunkan azabnya yang sangat banyak, ditumpahkan sama Allah, curahkan, karena saking banyaknya hambanya yang durhaka. Tapi sebab 4 golongan itu Allah tahan azabnya. Siapa? Pemuda-pemudi yang khusyuk ibadah kepada Allah. Kemudian binatang-binatang ternak yang mengeluarkan suaranya, kambing yang mengembek. Itu kambing lagi ngembek, itu ngundang rahmat Allah. Sapi yang lagi mengeluarkan suara, unta, itu ngundang rahmat Allah. Kata Nabi, syuyukhun rukka', orang tua yang ruku, sujud, ibadah, itu ngundang rahmat Allah. Orang tua tu. Jadi orang tua tu ngundang rahmat Allah. Tapi orang tua yang rukka', orang tua yang rukka', kata Nabi, yang ruku, bukan rokok. Orang tua yang rukka', bukan rokok. Rukka' artinya apa? Ruku, ahli ruku. Ahli ruku artinya ahli ibadah. Ya, dong, ahli ibadah. Itu orang tua yang seperti itu tuh, orang tua yang ngundang rahmat Allah. Makanya kalau di kampung kita ada orang tua ahli ibadah, nah itu perhatikan tuh. Ya, itu aset. Aset ngundang rahmat Allah ke kampung kita. Tuh, kemudian wa atfalun rudda', anak-anak kecil yang masih nyusu sama ibunya. Nah itu anak-anak kecil macam itu ngundang datangnya rahmat Allah SWT. Kalau bukan karena mereka, kata Nabi, habis hamba nih, manusia nih habis, dicurahkan azab oleh Allah SWT dengan curahan yang banyak, disapu sama Allah dengan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi perhatikan khususnya 4 ini, pemuda-pemudi yang khusyuk, binatang-binatang ternak yang mengeluarkan suara, kemudian orang tua yang ahli ruku, ahli ibadah, kemudian anak-anak kecil yang menyusu. Nah itu benteng kampung kita dari azab Allah, benteng tempat kita, komplek kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini harus banyak-banyak buat anak, berarti jangan putus.
Ya, banyak anak biar nyusu, biar banyak yang nyusu. Banyak yang nyusu, banyak penghalang dari azab. Kata Nabi, kalau bukan karena mereka, Allah akan kirimkan azab bencana. Maka hati-hati kalau di kampung tak ada orang tua yang ahli ibadah, tak ada budak kecil yang nyusu, tak ada binatang ternak, tak ada pemuda-pemudi yang ahli ibadah khusyuk, hati-hati. Nabi yang bilang, sungguh Allah akan kirimkan bencana, Allah curahkan bencana ke kampung tersebut. Na'udzubillah min zalik. Kemudian wa qaulihi, dan ada juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hal turzaguna wa tunsarun illa bi du'afaikum, dan tidaklah kalian diberi rezeki oleh Allah dan tidaklah kalian ditolong oleh Allah kecuali karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang-orang yang lemah, du'afa, orang tua tadi itu kan, anak-anak kecil, kemudian fakir miskin, kan orang-orang du'afa. Itu sebab mereka, kata Nabi dalam hadis yang lain, sebab mereka kalian diberi rezeki, sebab mereka kalian ditolong oleh Allah. Makanya kalau dapat rezeki jangan lupa sama mereka, karena sebab mereka kita dapat rezeki. Sebab mereka tu, sebab orang tua, sebab anak kecil, sebab fakir miskin, du'afa, kata Nabi. Sebab mereka kalian diberi rezeki, kalian ditolong. Udah diberi rezeki, jangan lupakan mereka. Mereka itulah sebabnya. Mereka itu perantara tu, orang-orang yang lemah-lemah itu. Kadang-kadang orang kaya lupa sama yang lemah, padahal dia dapat rezeki gara-gara orang yang lemah tu, kata Nabi. Wa hal turzaqun wa tunsarun illa bi du'afaikum. Dan kalian itu, kata Nabi, diberi rezeki, diberi pertolongan karena orang-orang lemah di antara kalian. Makanya jangan sombong orang kaya. Kalian yang kaya-kaya itu dapat rezeki gara-gara orang lemah. Kalian dapat pertolongan gara-gara orang lemah. Itu mereka perantaranya. Nah, kemudian itu, jadi kalau mau sholat istisqa, bawa binatang ternak, bawa anak-anak kecil, bawa orang-orang tua. Yang penting orang tuanya masih mampu ya. Yang udah koma-koma apa dipikul kak, jangan nyeksa namanya. Yang masih mampu gitu. Wala yakhruju ma'ahun nisa min zawatil hayat. Nah, perempuan yang masih menarik jangan ikut keluar. Hilang hujan turun, azab turun. Udah perempuan turun yang masih zawatil hayat, yang masih menarik gitu. Apalagi masih muda-muda, walaupun dia udah agak tua 40, janda pula, tak ada suami, masih menarik. Nah, itu kan nanti hilang cerita orang nak solat, jalan jadi jeling dia pula. Hilang cerita solat jadi murad. Makanya perempuan yang masih muda-muda dan yang masih menarik, walaupun sudah agak ada umur 40-50 masih menarik, jangan turun. Capek ya solat istisqa-nya, tak ada turun hujan. Kenapa? Orang macam itu menghalang turunnya rahmat Allah SWT. Cuma dia turun diam di rumah ya. Kecuali perempuan dan nenek-nenek tua-tua nak turun, boleh. Itu pun tutup aurat, suruh tutup aurat, keluar boleh. Kemudian yusannu an yakhutuba khutbatain wa yajuzu qabla shalah. Disunnahkan dua khutbah, sama seperti Idul Fitri, dua khutbah, tapi dia boleh sebelum solat. Nah, kalau Idul Fitri kan solat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru solat. Kalau ini mau khutbah dulu boleh, mau solat dulu boleh. Dua-duanya boleh kalau istisqa ni. Dua-duanya boleh. Wa yastaghfiru fi awalil khutbah al-ula 9 wa fi awalil khutbati tsaniyah 7. Kalau di khutbah Idul Fitri, Idul Adha, disunnahkan khutbah pertama takbir 9 kali kan? Mana dah kita bahas. Khutbah pertama kalau Idul Fitri, Idul Adha disunnahkan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 kali takbir. Khutbah kedua 7 kali takbir. Tapi kalau solat istisqa bukan takbir, istighfar. Astaghfirullah, 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 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua istighfarnya. Kalau tak istighfar bagaimana? Ya tak apa-apa, sunnah namanya. Dikerjakan pahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Kemudian ini tak ada yang bawa syal ya. Ini Ustaz. Wa yastaqbilul khatib al-qiblah bid-du'a
Dan khatib menghadap ke kiblat ketika berdoa ba'da thulusil khutbati tsaniyah, setelah melewati sepertiga khutbah kedua, hatal faragh min doa. Jadi gini, khatib yang lagi khutbah istisqa. Jadi khatib yang lagi khutbah solat istisqa, khutbah pertama selesai, kemudian khutbah kedua. Nah, ketika khutbah kedua sudah berlangsung sepertiga, khatibnya jangan ngadap makmum, jangan ngadap hadirin. Setelah khutbah kedua, khutbah pertamanya ngadap hadirin. Khutbah kedua setelah berlangsung sepertiga, khatibnya balik badan, balik ngadap ke kiblat, baca doa. Ngadap kiblat, baca doa sampai selesai doa, kemudian balik lagi dia ngadap ke hadirin, ngadap ke hadirin. Nah, setelah dia ngadap ke hadirin nih, yang hadir, wa hina istiqbalihi lil qiblah yuhawwilu ridaahu. Nah, ketika dia tadi balik ngadap ke kiblat itu, nah, saya ulangi. Khutbah pertama ngadap ke hadirin. Khutbah kedua sudah berlangsung sepertiga khutbah kedua, langsung dia ngadap kiblat. Kiblat sana nih. Khutbah kedua lagi sepertiga berlangsung, ngadap kiblat. Nah, ketika dia ngadap kiblat, ini ridaknya dia putar, syalnya nih dia putar gini. Khatib nih dia putar syalnya. Ini yang bawah jadi ke atas ini, gini. Nah, ini ridak pindahkan sebelah kiri, yang bawah jadikan ke atas gini. Nah, dia ngadap kiblat nih, ngadap kiblat. Setelah ngadap kiblat doa, balik lagi ngadap ke hadirin. Kemudian wa mithluhul hadirun, dan yang hadir juga begitu. Yang hadir juga melakukan hal yang sama. Nah, tapi yang hadir tak perlu bolak-balik badan, ridak ya, dibalikkan gini kan. Nah, kenapa itu? Tafaulan, artinya kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan kebaikan. Kenapa kita balik? Semoga Allah balik keadaan nih. Itu maksudnya, kata ulama, semoga Allah, nah, itu tujuan Nabi itu, semoga Allah balik keadaan yang tak turun hujan menjadi turun hujan. Makanya ininya dibalik nih. Nah, itu tujuan Nabi itu. Itu namanya tafaulan, melakukan sesuatu atau mengikuti sesuatu dengan berharap kebaikan. Nah, ridak diputar, nah, agar keadaan ini diputar oleh Allah, dibalik gitu. Kayak ginilah, kayak kita ngasih nama anak kita Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah. Kenapa kita kasih nama yang baik-baik itu? Itu namanya tafaulan. Tafaulan itu artinya kita berharap anak kita mempunyai sifat seperti mereka-mereka yang punya nama-nama itu. Makanya nama itu pengaruh. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, kata Nabi. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Maka perbaguslah nama kalian, kata Nabi. Nabi udah peringatkan nanti di akhirat masing-masing semuanya dipanggil dengan namanya dia dan nama bapaknya. Artinya saya Abdurrahman bin Ali, nama saya disebut, nama ayah saya pun disebut. Kata Nabi, perbaguslah nama kalian. Nah, jadi kalau nama yang bukan Islami, maka kalau bisa ganti. Kalau tidak mau ganti, tambah Muhammad, ya, atau tambah Ahmad, nah, gitu. Ya, kalau susah ngerubah surat-suratnya, tak usah dirubah dalam surat-surat akte dan lain sebagainya, tak usah dirubah. Cuma kalau ditanya orang, nama ente siapa? Nah, Muhammad apa misalnya, Muhammad Ronaldo misalnya. Nama ente siapa? Misalnya, nama ente siapa? Ahmad Messi misalnya. Nah, misalnya dia tak mau merubah namanya, tambah ya, tambah Muhammad, tambah Ahmad gitu. Nanti biar di akhirat nanti biar di akhirat nanti, ya, biar di akhirat nanti ketika dipanggil dia tidak malu.
Di akhirat nanti dipanggil dia tidak malu karena namanya bagus. Nama Muhammad, nama Nabi, ya, atau nama sahabat, atau nama orang-orang soleh, ya, nama para tabi'in, para ulama, itu bagus. Nah, kemudian ilan nisa, kecuali perempuan, fala tahwila lahunna. Kalau perempuan bawa selendang, jangan balikkan selendangnya, jangan. Kalau perempuan misalnya nenek-nenek ikut sholat istisqa, dia bawa selendang, dia tak perlu balikkan selendangnya. Cukup yang laki-laki yang hadir ikut balikkan syalnya. Nah, yang bawa syal balikkan syalnya. Tak bawa syal udahlah, mana dibalikkan. Nah, kemudian wayatrukuhu muhawwalan. Dan ini nih syal tadi nih, rida namanya nih, rida. Kalau kata orang kita syal. Ini rida, biarkan terus begini, biarkan. Jangan dilepas. Hatta yanzi'a siyabahu, sampai nanti dia pulang ke rumah, pas dia lepaskan pakaian, nah baru ini dia lepaskan. Jadi ketika di masjid itu jangan dibuka, jangan dipindah-pindah nih, biar gini, biar sampai dia pulang ke rumah, dia buka pakaian, nah baru dilepaskan. Wa yukrahu takrut tahwil, dan dimakruhkan meninggalkan memindahkan rida nih. Jadi kalau sholat istisqa dia tidak melakukan ini, tidak melakukan gini tadi ini, tidak melakukan ini, makruh hukumnya, makruh. Berarti itu sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Jadi kalau ditinggalkan makruh hukumnya, nah, maka laksanakan. Kalau ketika sholat istisqa, makanya kalau sholat istisqa, kalau tak disuruh pemerintah misalnya, pemerintah tak nyuruh, sunnah kita sholat. Kalau pemerintah nyuruh, wajib kita sholat. Kalau pemerintah nyuruh puasa sebelumnya 3 hari, wajib kita puasa. Nah ingat ya, ketika sholat, khatib lagi khutbah kedua, sampai sepertiga, khatib balik, ngadap kiblat, balik ridanya. Sebelum dia doa, dia balik ridanya dulu, baru dia doa. Nah, hadirin pun yang bawa rida, balik ridanya. Jadi tahwil, dipindah ridanya gini. Nah, ikut terus sampai pulang ke rumah baru lepaskan. Kemudian yusannul ghuslu li sholatil istisqa, disunnahkan mandi sebelum sholat istisqa, sama seperti mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ketika air kena ke badan, niat saya mandi, saya niat mandi sunnah untuk sholat istisqa karena Allah Ta'ala, niat. Kemudian illam yusqaw a'adus sholat saniyan wa salisan. Kalau habis sholat istisqa, belum juga diturunkan hujan, ulang lagi sholat istisqa-nya. Besoknya ulang lagi, belum juga, ulang sampai 3 kali, ulang untuk sholat istisqa-nya. Kemudian insuqu qabla as-salah sallu syukran lillah wa talaban lil masjid. Kalau mereka belum sholat, misalnya udah puasa nih, udah mulai puasa, tahu-tahu belum sholat istisqa, udah turun hujan, bagaimana itu? Sallu, tetap sholat istisqa. Apa tujuannya? Syukran lillah, sebagai syukur kepada Allah, wa talaban lil mazid, dan minta kepada Allah agar ditambah lagi rahmatnya. Jadi walaupun dah diturunkan hujan, tetap sholat sebagai tanda syukur dan minta tambahan rahmat dari Allah. Kemudian wa yusannu an yuzhira ghairal aurah li awwali mataris sanah, dan disunnahkan pertama kali hujan turun, habis musim kemarau yang panjang, hujan turun, disunnahkan mandi dengan air hujan tuh. Wa yatasil wa yatawadda fi sal, mandi, buka bajunya, yang penting auratnya tutup. Disunnahkan buka baju nih, ghairal aurah, kecuali auratnya. Jadi disunnahkan ketika hujan turun, lama musim kemarau panjang, tahu-tahu hujan turun, keluar hujan lah kata orang, keluar dari rumahnya, mandi dengan air hujan tuh, mandi, buka baju, sisakan auratnya saja, tutup. Jangan sampai celana pendek. Pakailah pakai sarung yang nutup antara pusar sama lututnya, ditutup, pakai. Disunahkan mandi, bahkan disunahkan ya tawaddu, wudu dari air hujan itu. Ya, air hujan itu wudu pakai air itu.
Kemudian nih, yusannu an yaqula inda sama'ir ra'di, disunnahkan ketika mendengar suara guntur baca subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Allahumma la tuhlikna bi'azabik wa la taqtulna bighadabik wa 'afina qabla zalik. Di sunnah ketika mendengar guntur baca doa subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi, Maha suci zat yang guntur bertasbih dengan memujinya, memuji Allah. Wal malaikatu min khifatihi, dan malaikat memuji Allah, bertasbih karena memuji Allah sebab takut kepadanya. Allahumma ya Allah la tuhlikna, jangan binasakan kami bi'azabik, dengan azabmu, wala taqtulna, dan jangan bunuh kami bighadabik, dengan kemarahanmu, wa afina, dan beri kami afiat, selamatkan kami qabla zalik, sebelum itu terjadi. Nah, itu doa dibaca sebelum ketika mendengar guntur. Kemudian yang kedua, yusannu ayyaqula 'inda ru'yatil baraq, disunnahkan baca doa ketika melihat petir. Apa doanya? Subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Subhana man yurikumul barqa, maha suci Allah yang memperlihatkan kalian petir, khaufan karena takut, wa tama'an, dan tamak terhadap rahmat Allah. Wa yusannu an la yudbi al barqa basarahu, dan disunnahkan jangan melihat petir itu dengan, artinya jangan melihat jalannya petir itu dengan matanya. Jadi ketika petir lagi menyambar gitu, jangan kita ikut gini lihat. Jangan, bahaya buat mata. Kecuali kalau tidak sengaja terlihat ya, terlihat itu. Tapi kalau dia menyambar kita lihat itu, jangan dilihat itu petir. Kemudian yang kedelapan, yusannu an yaqula inda nuzulil matar, disunnahkan ketika turun hujan baca doa Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an. Ini ketika hujan turun nih, Allahumma ya Allah sayyiban hani'an mari'an nafi'an, jadikanlah hujan ini enak, nyaman, manfaat. Itu ketika turun. Wa ba'da nuzul, setelah turun, setelah selesai hujan baca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami diberi hujan, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Wa inda tadarrur bikasratih, dan ketika takut terhadap banyaknya hujan yang turun. Jadi kalau hujannya lebat sekali gitu, banyak turunnya hujan, takut, doanya lain. Apa doanya kalau hujannya banyak turun gitu? Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ya Allah hawalaina, jadikanlah hujan ini nikmat buat kami, wala alaina, dan jangan jadikan hujan ini siksaan buat kami. Jadi doa ketika turun lain, habis turun lain, dan kalau turunnya banyak takut membahayakan lain. Kalau mau ingin ulang, tengok Facebook saya nanti. Ambil pulpen, buka Facebook saya, catat. Catat, hafalkan. Jadi ketika turun tak perlu ambil buku lagi. Apa ya bacaan kemarin tu Habib dia? Hafalkan memang. Facebook, nanti juga saya ambil, nanti saya masukkan ke YouTube ya. Jadi bisa diambil setiap pengajian tu. Jadi kalau yang misalnya lupa, bisa dilihat lagi, bisa dilihat ulang. Nah, udah isya belum? Udah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita dengarkan azan dulu.